Kaya itu nggak dosa. Yes. Tapi miskin pun bukan aib yang memalukan. Jadi jangan malu miskin juga. Betul. Jadi Kristen itu bukan soal kaya atau miskin. Wow. Tapi waktu kau kaya ngapain? Waktu kau miskin ngapain? Jangan berdosa karena kayamu, jangan berdosa karena miskinmu. Oh, Beres toh. man. Yes. Wow. Super. Shalom TGCers. Yes. Kita kembali pada acara podcast TGC ini. Asik. Ya. Tentu bersama dengan saya Yusuf, Bang Lam, Bang Ronald. Gua Ronald. Dan pastinya kita ada narasumber atau keren TGC ya. partner kita keren banget. Keren banget. Namanya aja keren, namanya Judika. Wih, Udah tahu nih. dong kalau Judika pasti identik dengan suara yang bagus. Bagus. Apalagi yang ini, Yang ini. suaranya bukan hanya bagus tapi mengandung kuasa karena ada firman Tuhan. Oke. Nah, kita akan sambut dan kita berikan waktu untuk perkenalan Pastor Judika. Oke, baik Brother Yusuf. Selamat Pagi, siang, malam, Ya. dan Oh, iya. sore, dan semua yang mendengarkan. ya, Shalom TGCers, nama Yes. saya Pendeta Judika Sialoho, ya, Betul. asli orang Batak tentunya. Punya satu istri namanya Elizabeth Tanzania dan dua putri ya Maria Marcella Haloho dan Aletheia Apriela. Ya, saya gembala mengembalakan gereja di namanya Gereja Bethel Indonesia Jemaat Igrea. Kita ada 3 cabang. Yang pertama di Gading Serpong, kemudian di Kelapa Gading dan Bekasi. Bekasi. Ya, cukup kali ya? Yes. Kalau nggak salah Bekasinya itu gerejanya di Harapan Indah ya. Bukan, tepatnya Taman Harapan Baru. Taman Harapan Baru. Itu di belakang. 1 kilo kurang lebih dari Harapan Indah. Betul. Iya betul. Mana tahu TGCR mau cari-cari gereja dekat-dekat situ bisa melipir ke gerejanya hambanya Betul. ya. Pintu terlalu terbuka. Terlalu terbuka ya. Terlalu terbuka. Bukan selalu terbuka, tapi terlalu terbuka. Yes. Untuk TGC. Nah, sebenarnya saya fokus ke kata harapannya. Karena harapan itu erat kaitannya dengan apa yang akan kita bahas kali ini. Wow. Oke. Di mana yang kita bahas adalah harapan dalam penderitaan ya. Tentu kenapa kita pilih topik ini karena ya memang kenyataannya saat ini sepertinya banyak orang yang butuh harapan dari keadaan yang sedang dihadapi saat ini. Yang katanya saat-saat ini tidak menentu gitu ya. Entah apa yang tidak menentu. Karena Yusuf juga mungkin lagi menderita makanya Oh iya, bikin makanya. tema ini hidup Iya. harapan dan penderitaan. Kayaknya curhat ini dia. Ya, bisa jadi. Ini sudah dalam proses pergumulan yang panjang. Panjang. Sehingga muncullah topik ini. Ah. Nah, kita akan bahas tentang harapan dalam penderitaan nih. Secara umum kan kita tahu bahwa sebagai manusia, entah itu dia seorang konglomerat, sultan atau orang istilahnya katakan tidak punya apapun pasti mengalami yang namanya penderitaan. Ya, Betul. Penderitaan tentang ekonomi lah, sakit penyakit lah, atau mungkin mental bahkan gitu ya. Nah, boleh nggak berikan sedikit pandangan secara umum ini seperti apa? Penderitaan ini ya. Yes. Ya seperti dikatakan Yusuf tadi ya. Saya panggil Yusuf aja ya. Yusuf. Iya. Ya. Jadi memang penderitaan itu udah nggak terlepas dari kita manusia. Mau orang percaya kah, mau suku apa kah, mau kaya kah, mau miskin kah. Penderitaan itu nggak bisa terlepas dari kita. Tapi coba kita pikirkan dulu atau coba kita masuk ke artinya. Apa sih penderitaan itu? Nanti kita buka aja kamus. Penderitaan itu adalah keadaan menyedihkan yang harus ditanggung. Keadaan menyedihkan yang harus ditanggung. Iya. Itulah namanya penderitaan menurut Kamus Bahasa Indonesia. Di dalamnya ada penderitaan fisik, penderitaan secara emosional, ya, dan juga spiritual. Fisik misalnya apa ya? Sakit, ya kan? Kurang uang, miskin maksudnya. Bisa Kalau juga. di kampung kami bokeh. Bokeh. Oke, iya betul. Tapi lawan katanya bokeh kan ada lagi yang punya duit ya, toke katanya. Toke. Ya kan? Jadi kalau punya duit toke, nggak punya duit bokeh. Ya kan, jadi penderitaan emosi misalnya harga diri kan direndahkan, dia ada singgung. Belum tahu kok siapa aku. Ketika ada orang berkata belum tahu kok siapa aku, itu sebuah penderitaan sebenarnya. Ada yang tergores kan di dalam hatinya, perasaannya aja terluka. Tersinggung itu penderitaan secara emosi toh, ya kan? Kalau penderitaan secara rohani ya terpisah dari Tuhan itu sebenarnya. Karena gini, kita kan manusia ini adalah makhluk penyembah.
Kita diciptakan untuk menyembah, nggak bisa tidak. Kita pasti mencari penyembah kita, sesembahan kita. Pasti kita cari itu. Nah, ketika nggak ketemu, itu sebuah penderitaan. Makanya orang bikin batu, bikin gunung, karena nggak bisa tidak untuk mengisi. Karena kita makhluk penyembah. Nah itu loh. Jadi makanya ada orang bikin gunung. Ya karena itu memang kebutuhan yang nggak bisa lepas dari kita manusia. Itu sebuah penderitaan ketika tidak terpuaskan. Nah gitu kalau kita bicara penderitaan. Jadi siapapun pasti adalah pengalaman penderitaannya. Siapapun. Jadi ada penderitaan fisik, emosi dan spiritual juga. rohani. Pasti itu. Nah, ada yang menarik tadi. Ada kata harus ditanggung. Kemudian ada juga tadi apa ya? Penderitaan yang harus ditanggung ya. Di dalamnya penderitaan fisik. Ya, kata harus ditanggung ini apakah memang manusia itu ditakdirkan mengalami penderitaan? Nah, sebenarnya bukan ditakdirkan. Nah, kalau udah bicara begini berarti kita masuk ke dalam satu topik atau pertanyaan selanjutnya yaitu kenapa bisa menderita ya? Yes. Kan gitu ya. Betul. Nah, seperti yang udah kita sebut tadi ya. Jadi itu coba kita buat lebih simpel lagi. Sebenarnya penderitaan itu kan itu lagi ya dari zaman nenek moyang Adam dan Hawa. Oke. Apa itu misalnya sakit, Iya. masalah ekonomi, Iya. tersinggung, endingnya meninggal. Nah, coba kita mundur seperti pertanyaan tadi. Jadi apa yang buat kok bisa terjadi penderitaan? Coba ingat kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1 dari ayat pertama sampai 31 kita akan lihat di situ 6 kali kata baik. Ketika Tuhan mencipta ya, lalu dia lihat, dia mundur satu langkah, ini pakai bahasa saya aja ya. Tuhan mundur satu langkah, lalu dia ciptakan. Yang diciptakannya dia bilang baik. Ya kan Tuhan menciptakan terang, Tuhan mundur dia nilai baik. Terakhir dia bilang sungguh amat baik. Artinya apa ini? Nggak ada yang buruk dari Tuhan. Jadi kalau ada orang mengalami penderitaan, jangan bilang ini dari Tuhan. Enggak. Dari Tuhan pertama semua baik. Semua baik. Oh iya, makanya di kejadian itu selalu ciptaannya selalu bilang baik. 6 kali. 6 kali. Endingnya sangat baik. Sangat Sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Lalu dari mana penderitaan itu? Nah itu dia. Nah jadi penderitaan itu tentu secara teologis. Ya karena dosa. Tuhan udah bilang jangan makan. Kalau kau makan kau mati. Iya. Kan gitu. Kalau kau makan kau mati. Nah karena dosa manusia melanggar Tuhan, melawan Tuhan. Inilah penyebabnya semua. Jadi aspek teologis ini karena dosa ini merembet ke semua aspek psikologis. Misalnya manusia jadi malu. Adam dan Hawa begitu jatuh dalam dosa, mereka sadar mereka telanjang, mereka malu. Yes. Kok jadi lain suamiku? Kok dia telanjang? Memang selama ini telanjang kemana aja ya? Itulah kena jatuh dalam dosa. Kita nggak mampu menilai diri kita dengan objektif. Makanya kalau kita salah selalu ngotot benar kan? Iya. Bela diri terus kita. Karena kita nggak mampu menilai diri kita secara objektif. Maunya mau benar aja gitu. Betul, Nah jadi betul. sumbernya itu adalah dosa. Dosa. Gak ada yang lain. Nah ini menarik sekali karena banyak ya aku berapa kali ketemu orang yang mungkin dia agak filsafat banget gitu ya. Sampai dia bilang gini, kalau memang Tuhan itu baik, kenapa ada peperangan? Kenapa ada banyak orang yang menderita? Nah ini jawabannya. Karena memang karena dosa ya. Iya. Jadi saya lanjut lagi sedikit lagi ya. Jadi dosa itu membuat manusia berubah dari God center menjadi self center. Dari yang berpusat pada Tuhan, jadi berpusat pada diri sendiri. Egoistis, individualistis semuanya. Wow. Perang kenapa coba? Ya kalau kita lihat dari sisi positifnya, misalnya zaman dulu orang perang ya karena dia sebagai seorang raja, tentu kan dia bertugas untuk melindungi negaranya, Betul. negerinya kan. Dia mau menciptakan kemakmuran. Nah dia jaga, tapi ada orang ganggu. Nah dia pergi perang kan? Atau memang dia ambisius mau memerangin. Nah jadi semua kan untuk kepentingan dirinya. Itu semua penyebabnya. Tapi memang kita bisa lihat nanti dari berbagai aspek. Tadi aspek teologisnya manusia menderita karena dosa. Ya kan nanti aspek psikologisnya tadi seperti saya katakan tadi, aspek ekologis bencana alam. Ini kan karena ego-egonya manusia. Misalnya pengusaha tambang, anggaplah tambang ya. Dia gali kan punya hukum. Hukumnya apa? Mesti direklamasi misalnya. Tapi hitung-hitung reklamasi berapa duit? Nah udahlah biar aja gitu. Akhirnya apa? Penebangan pohon. Iya. Itu kayak di kampung kita itu coba. Weh, lagi heboh-heboh terus tuh. Penebangan pohon dan sebagainya menyebabkan apa? Bencana alam, banjir dan lain sebagainya. Betul. Nah, itu karena self center tadi itu ya secara psikologis, secara
secara sosiologis jadi meremehkan orang lain kan, jadi rusak hubungan. Betul. Itu dia. Oke. Jadi gini, tadi kan itu kita lihat secara teologisnya karena dosa. Lalu kita bisa melihat juga selanjutnya penderitaan terjadi kenapa? Ya karena kita juga manage salah. Misalnya udah tahu uang cuma sekian gaji. Tidak dikelola dengan baik. Gesek sana, gesek sini, kejar-kejar. Jadi sebenarnya kita menderita juga bisa kita lihat ya, kan tadi awalnya kan karena dosa ya, membuat kita jadi self center, berpusat pada diri sendiri, sehingga pengaturan kita pun jadi tidak tepat, kita nggak berhikmat dan lain sebagainya. Udah jelas ada gula, makan manis terus. Udah jelas ada kolesterolnya, dihajar terus tuh udang kepiting dan sebagainya. Dengar tuh Le. Nah, lalu sakit dia. Nah, ini penderitaan karena diri sendiri sebenarnya. Cari penyakit lah sebenarnya. Cari penyakit. Jadi bicara penderitaan itu luas ya. Cuman tadi saya ajak kita untuk memulai dari saat teologisnya. Apalagi tadi The Great Commission. Ya kan? Jadi jangan main-main dari dosa itu. Dosa ini membuat kita rusak semuanya. Cara menyikapi dan lain sebagainya. Ya jadi oleh karena itu penting kita pahami bagaimana kita memandang penderitaan ini kan gitu. Ya supaya nggak kecewa, aku udah ikut Tuhan, aku rajin berdoa loh, aku baca Alkitab 10 pasal satu hari, aku doa 2,5 jam loh satu hari, kok masih menderita begini sih? Dan banyak orang yang beranggapan berpikiran seperti itu. Saya sudah melayani, sudah bergereja, sudah memberi, sudah membantu banyak orang. Terus Tuhan di mana? Tuhan di mana? Iya. Nah jadi itu gimana? Kenapa harus terjadi pada saya gitu? Kenapa bukan sama dia? Iya, kenapa nggak dia? Kenapa anak saya lahirnya cacat contohnya gitu kan? Ada kenapa anak saya mengalami ini? Kenapa nggak saya saja tuh? Kecewa dong ini. Saya kecewa. Contoh-contoh yang diberi ngeri ya. Ngeri ya. Dia terlalu jauh berpikirnya, tapi nggak apa-apa memang betul, itu ya. Betul, itu, karena ya, aku lihat di banyak banget realita kehidupan. Begitu GCR mungkin akan mengalami. Kalau Tuhan baik, kenapa ini terjadi sama saya? Kalau buat anak muda, kalau Tuhan baik, kenapa saya mau wanita ini tapi dia tidak mau saya? Tidak mau saya. Apakah saya harus begini? Iya, harus begini. Akhirnya orang bisa jadi apatis dan bisa jadi tidak percaya Tuhan lagi. Ateis. Akhirnya nggak ada lagi Tuhan-Tuhanan lah. Saya hidup dengan cara saya sendiri aja. Nah, bagaimana Kristus bisa menyelamatkan beliau kita? Jadi emosi. Dia bukan sebenarnya. Saya jadi marah. Apa membara dia? Tolong. Ini saya lagi mengalaminya loh. Tolong, saya butuh jawaban ini. Berarti ini memang pas ya. Relate. Jadi gini, menurut saya itu adalah dua kata. Cara pandang, mindset, lensa, kacamata, perspektif, apalagi ya, wawasan dunia. Point of view. Point of view. Ini penting cara pandang. Makanya Kristen itu harus memiliki cara pandang yang benar. Kristen itu ya bukan dulu mabuk, sekarang berhenti mabuk. Bukan dulu suka pukul istri, sekarang sayang-sayang istri. Itu bukan Kristen. Bukan dulu berzina, sekarang berhenti berzina. Kalau begitu mah di luar sana nggak kenal Tuhan juga banyak orang berubah. Ini nih, ya silakan Bang. Lanjutkan Bang. Ya karena ini apa namanya seru ya. Seru ini. Kristen itu bukan dulu rajin gereja, sekarang dulu malas gereja, sekarang gereja. Bukan itu. Bukan itu Kristen. Yang dulu main judi sekarang main judi. Ya elah. Bukan itu. Bukan. Lalu apa Bang? Kristen itu tinggi kelasnya. Itu hanya perilaku luar kan sebenarnya. Jadi Kristen itu kan bagaimana kita menjadi serupa Kristus yang dimulai dari cara pandang harus berubah. Cara pandang penting, cara pandang Alkitabiah. Lens yang kita pakai apa? Lens yang kita pakai itu harus Injil kan, kebenaran Injil atau Alkitab. Menjadi lensa kita melihat penderitaan tadi itu. Itu pertanyaan-pertanyaan itu banyak loh digaungkan. Dan makanya tadi bisa sampai jadi ateis. Kalau memang Tuhan itu baik, kenapa nggak Tuhan tolong saya? Lalu dia berkata, aku tahu sih Tuhan baik, tapi dia nggak maha kuasa. Dia mau sih nolong aku karena dia baik, tapi dia nggak punya power. Jadi bertambah lagi. Iya, oke, Tuhan itu maha kuasa, dia sanggup tolong, tapi dia nggak mau tolong karena dia bukan Allah yang baik. Nah, makanya jadi ateis. Di sinilah kalau gereja atau kita orang percaya atau TGC harus memberi jawab. TGC-nya harus memberi jawab dengan mantap. Kalau orang jadi kecewa gitu loh. Ditambah lagi nih Pak Pendeta. Saya
melayani Tuhan di gereja gitu. Berjam-jam Keluarin. Saya udah perpuluhan udah baik. Kok malah usaha saya makin sepi nih. Mana Tuhan katanya baik gitu. Iya. Malah kenapa kok bisa orang tua saya harusnya sembuh? Kenapa harus ini dipanggil? Harusnya Tuhan? banyak event yang di-handle Iya, gitu ya. harusnya ada event. Makin dekat sama Tuhan kok jadi nggak cuan gitu. Iya. Nah itu Iya, tambahan iya, loh Betul. itu. Iya, betul. Karena Itu dia udah- bukan dewa cuan. Iya. Tolong ya ini makin bangkit loh. Makanya saya katakan tadi ya, Emosi loh saya. cara pandang kita mesti benar. Ya, coba kita lihat apa kata Alkitab. Alkitab nggak pernah menuliskan loh kepada kita bahwa Alkitab nggak pernah mengajarkan bahwa orang percaya itu kebal penderitaan. Nggak ada ayatnya itu. Betul. Nggak kebal dengan Penderitaan. Nggak ada itu. Cuman kebal dikasih tahu aja. Kadang-kadang. Iya betul. Betul. Iya. Artinya tidak mungkin tidak mengalami penderitaan. Iya, tapi sebagai orang percaya kiranya penderitaan kita itu berkelas lah. Oke. Wah, ini lagi nih, ada lagi nih. Ini ada lagi nih. Bang, tadi aja saya belum dengar jawabannya yang tadi tuh. ini cara pandang yang semua kalau nih. udah mabok terus dia berhenti mabok. Itu bukan Kristen. Itu bukan Iya, Kristen. bukan. Karena saya pernah dengar ada pendeta yang bilang kayak gitu. Jadi kalau dia pemabuk, oke, terus dia berhenti mabuk. Itu dia tidak otomatis masuk surga. Karena dosa itu hutang harus dibayar. Katanya gitu. Tapi benar juga sih. Makanya saya mau dengar dari abangnya. Ya. Tiba-tiba udah muncul pernyataan baru. Ini, tadi sebenarnya udah tadi, Penderitaan cuman harus singkat. berkelas gitu. Iya, penderitaan harus berkelas. Di mana berkelasnya? Oke. Kiranya kita menderita karena Kristus lah. Oh iya. Itu berkelasnya maksudnya. Iya. Kelas. Iya. Itu berkelas dong. Yang nonton juga pasti kaget kan. Dia menderita karena main judi melulu. Dia menderita karena bikin hidupnya dia sendiri yang bikin menderita. Iya benar. Penderitaan yang disebabkan oleh kelalaiannya, atau kecerobohannya, Keinginannya. iya. Hidup terus dalam dosa, dalam ikatan dosa, mengalami penderitaan, nggak berkelas. Betul. Kita harus kelasnya bangsawan surgawi dong. Iyalah. Betul. Iya, harus berkelas. Di mana kelasnya? Menderita karena Kristus. Karena Kristus. Kalau kita menderita karena Kristus itu kebahagiaan. Yakobus bilang begitu kan? Anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan kalau kau jatuh dalam pencobaan. Artinya kalau kau mengalami penderitaan, itu kebahagiaan. Dengar itu Donald. Jadi jangan contohnya mentang-mentang oke gue udah pelayanan, gue gereja segala macam. Tuhan harus berkatin gue. Ingatlah Iya. Yakobus tadi bilang apa? Itu bukan karena Kristus, karena mengharap balas. Aku udah bayar puluhan, mana ini? Katanya 30, katanya 60, 100 100 kali lipat ya. Tuhan Yesus. Itu nafsirnya salah. Oke. Mana ada janji Tuhan begitu. Nah, jadi sekali lagi cara pandang penting ya. Cara pandang. Ya, jadi kalau cara pandang kita benar, melihat penderitaan itu, kita akan berkelas banget loh hidup ini. Nah. Sehingga kita paham. Jadi karena kita menderita karena Kristus, itu penderitaan kita mendatangkan kebaikan bagi kita. Roma 8:28 kan? Bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Apa kebaikannya? Di ayat 29. Coba kita buka dulu deh. Alkitab kita Roma pasal 8. Roma pasal Kelihatan rohani kita dulu. Roma pasal. Sudah rohani memang. Mana Alkitab saya ini? Enggak ada di sini. Roma 8 ayat 28. Coba kita baca ya. Baik. Saya baca ya Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, jadi Tuhan itu dalam segala hal mengerjakan dalam diri kita satu kebaikan. Apa kebaikannya? Bukan dulu punya ruko 1, sekarang jadi 7. Itu harapan kebanyakan orang biasanya. Iya, tapi bukan itu yang dimaksud teks di sini. Oh. Jadi Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan, bukan kebaikannya bukan bersifat sementara, bukan. Bukan itu ya kita senang lah ya Tuhan Iya, kasih iya, ruko je 7 siapa yang nggak mau? Saya pendeta saya mau kok. Bikin gereja udah mantep kali itu. Iya betul. Ya kan? Bukan. Utang dulu banyak sekarang dilunaskan Tuhan, puji Tuhan. Tuhan memberikan kebaikan, Tuhan mendatangkan kebaikan, Allah turut bekerja. Bukan di situ teksnya. Ayat 29 jawabannya. Kebaikan itu ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ini dia. Jadi dalam segala hal Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Kebaikannya adalah agar kita dibentuk terus disempurnakan menjadi sempurna seperti putra tunggalnya Kristus. Jadi penderitaan itu sebenarnya kalau kita pakai istilah anak kuliah itu bagian daripada kurikulum Tuhan. Iya.
Kurikulum Tuhan itu sama kita. Kurikulum itu setiap hari Tuhan kasih. Dari bangun pagi kita, udah Tuhan kasih mata kuliahnya. Itu kurikulum. Ini pun kurikulum Tuhan nih buat kita nih. Sekarang lagi podcast nih. Iya. Ya, jadi ibarat mata kuliah, jangan bikin F dong, bikin A nilainya. Ya dong kan? Nah ini kan cara pandang. Kalau pakai istilah medis, penderitaan itu vitamin bagi jiwa kita. Jadi Tapi baik lagi penderitaan yang berkelas. berkelas karena Kristus. Bukan penderitaan yang pinjol. Bukan. Itu akibat perbuatan sendiri. Nah, kalau sudah terjadi gimana? Cuman satu jalannya, bertobatlah. Menangislah di depan Tuhan. Tuhan, aku rakus Tuhan. Aku tak sabar menunggu pertolongan-Mu. Makanya aku coba pinjam sana, pinjam sini dengan cara yang gak tepat. Sekarang aku sangat menderita. Aku tahu Tuhan dan aku terima akibatnya semuanya. Oke. Ya, ampuni aku Tuhan. Atas kecerobohanku, atas kerakusanku, atas caraku yang tidak tepat ini. Maafkanlah aku Tuhan. Nah, itu berkelas. Lalu siap. Dikejar-kejar orang, siap hadapi. Konsekuensinya. Iya. Nah ketika kita berani di jalan Tuhan, dalam penderitaan itu, walaupun karena salah kita tadi, Tuhan tuh pasti kasih jalan keluar. Nggak mungkin enggak. Tapi kalau kita ngotot, dia akan disalahkan istrinya. Habis masih. Selalu minta lebih. Udah tahu gajiku segini, kok minta terus lebih. Ya terpaksa lah, ku sikat di sana, ku cari di sini, ku copet di sini. Nah, kalau begitu tak akan ada jalan Tuhan. Jadi pembenaran diri Pembenaran diri. Bagaimana Tuhan bekerja kalau kita membenarkan diri? Oke lah kita salah. Siapa sih kita yang nggak punya salah? ya. Betul. Kita nih pendeta juga saya bikin salah. Tapi kalau salah mohon maaf lah. Betul. Sama Tuhan. Nah ketika kita bertobat, kita jalan di jalannya Tuhan, tunggulah. Pasti ada jalan keluar dari Tuhan. Nah ini kan cara pandang. Bener, Lalu bener. ngerti, oh ini vitamin bagi jiwa. Iya. Sehingga otot-otot rohani kita makin mantap. Betul. Nah, Jadi sangat berarti penderitaan itu kalau kita menderita berkelas tadi itu. Menderita karena Kristus. Ya semua mendatangkan kebaikan. Kita paham penderitaan itu bukan akhir. Sesusah-susahnya, seberat apapun penderitaan kita itu, nggak buat kita tamat, percaya deh. oke. Nggak finish hidup kita. Iya, walaupun lagu zaman dulu tuh, aku merasa orang termiskin di dunia yang penuh derita memandikan air mata. Tahu lagu ini Cup? Tahu lah. Saya sering nyanyi itu dulu. Tapi saya nggak berani ngaku, takut ketahuan. Walaupun kita orang termiskin di dunia, nggak tamat hidup kita. Betul. Masih bisa hidup loh. Masih bisa makan kok. Ya. Nah, bayangin. Tapi yang herannya, ini nih kita lihat ya. Ini orang dunia. Ini anak Tuhan. Sebagai pengusaha. Yang orang dunia pernah lo kena tipu. Orang percaya pernah juga lo kena tipu. Gak ada bedanya kan? Ya. Ini sakit loh. Ini sakit juga. Tapi kadang-kadang yang menyedihkan kita. Kok malah orang dunia lebih tangguh. Itu herannya. Ya. Ini kita sebagai pendeta ngelihat. Nah itu mengherankannya. Nah jadi kita bersyukur kalau ada penderitaan. Karena penderitaan itu akan mengungkapkan keterbatasan kita. Jadi kita sadar, iya ya aku terbatas ya. Mengungkapkan kerapuhan kita. Betapa rapuhnya aku ini. Jadi bersyukur kalau ada penderitaan. Oh, yes. Ya kan Roma bilang apa? Bahwa penderitaan itu apa? Menghasilkan tahan uji kan? Iya. Iya, lalu tahan uji itu nanti apa? Menghasilkan ketekunan, sorry. Iya. Ketekunan menghasilkan tahan uji. Uji. Kemudian tahan uji menghasilkan pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Itu. Tidak mengecewakan. Tidak Dan mengecewakan. pengharapan itu dalam Kristus yang tidak Betul. pernah mengecewakan. Betul. Karena kita melihat penderitaan Kristus kah? Atau karena kita sedang menjalaninya? Nah, ya nanti akan aku sampai ke situ. Nanti aku sampai situ untuk menguraikannya. Makanya yang pertama tadi kan cara pandang kita penting. Yes. Sebagai orang percaya cara pandang kita penting. Apa itu? Yang pertama tadi apa saya katakan bahwa nggak ada lo ayatnya. Orang benar itu bebas dari penderitaan. Iya. Nggak Betul, ada itu. betul. Betul. Nggak ada. Sehingga kita melihat karena iya ya. Kalau gitu kenapa aku menderita? Nah itu ujian atau apa tadi mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya. Itu vitamin bagi jiwa kita. Itu mata kuliah yang sedang Tuhan buat untuk membentuk kita agar kita makin seperti Dia. Ya. Penderitaan itu mengungkapkan keterbatasan. Penderitaan itu menghancurkan kesombongan kita. Kita ini rata-rata sombong loh kalau mau jujur. Banyak kali angkuhnya kita nih. Benar. Miskin pun kita sombong Miskin, juga sombong. kadang-kadang. Nah dengan penderitaan yang mungkin belum selesai, ya kan? Nah disitulah kita mengerti, iya ya. Ternyata I am nothing. I am not everything.
Wow. Ya aku ternyata, aku pikir aku udah paling hebat sedunia ini. Ternyata enggak loh. Nah di sini akhirnya apa? Menuntun kita kepada kerendahan hati dan tunduk. Ketika kita tunduk di hadapan Tuhan, itulah penyembahan sebenarnya. Iya. Ya itu penyembahan kan. Tunduk di hadapan Tuhan itu penyembahan itu. Akhirnya jadi kita bergantung sama Tuhan. Itu cara pandang semua. Jadi melalui penderitaan itu membuat kita semakin bergantung kepada Allah. Semakin kita kayak, wah I'm nobody, gue lebih submission gitu dengan Tuhan. Semakin merendahkan diri begitu ya. Paten Waduh Pak Pendeta, terima kasih Pak Pendeta. Udah mulai terjawab sedikit-sedikit ini. Jadi kalau penderitaan brother kita ini belum selesai, Iya. nah ngerti jadinya kan. Iya, Jadi kita makin bergantung sama Tuhan. Baik. Ternyata I'm nothing. Iya, Iya. Ternyata aku nih gak ada apa-apanya. Amin. Buktinya ini gak selesai-selesai sampai sekarang. Membuat aku jadi down. Tapi di dalam Kristus kita gak boleh tunduk. Tak berani melihat dunia. Harus kayak lagu lama itu. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku. Jangan gini. Tegak karena Kristus toh. Itu dia. Nah, aduh banyak sekali ayat-ayatnya sebenarnya. Misalnya kita lanjut lagi deh. Kita masih banyak waktu Bang, tenang aja. Oh iya? Masih banyak. Tenang. Ini aja Roma udah 8. nyentuh Iya, banget loh. makanya. Nyentuh Iya, banget. betul. Roma 8 ayat 18. Roma Kamera ini memorinya sampai besok kok, tenang aja. Roma 8 ayat 18. kameranya sampai besok tapi yang jalannya. Roma 18. Roma 8. Oh, Roma 8 ayat 18. Ini cara pandang semua ini yang kita buka-buka nih. Coba kita lihat. Cara pandang kita mesti begini. Ayo. Kita baca sama-sama yuk. Roma 8 ayat 18. 1, 2, ya. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Luar biasa. Jadi ternyata anak Tuhan itu melihat penderitaan ini nggak ada apa-apanya dibandingkan kekekalan yang Tuhan berikan. Nah, ini kan cara pandang. Jadi sekali lagi orang sering kecewa karena dia pikir hidup cuma di bumi ini aja. Dia pikir hidup cuma 70-80 tahun di bumi gitu loh. Makanya ketika belum selesai Tuhan, udah 10 tahun ini nggak berubah-berubah. Cara pandang kita itu harus menembus kefanaan sampai kepada kekekalan. Itu cara pandang orang Kristen. Ini kita hidup, ini kuburan. Sering sekali kita memikirkan hanya waktu kita lahir sampai di sini aja sampai mati. Iya. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-19 berkata, itu orang yang paling malang. Kalau engkau menaruh harapanmu kepada Kristus selama di bumi ini saja, kau orang paling malang. Yesus mati bukan untuk menyelesaikan isi dompet kita loh. Betul. Walaupun sebenarnya bisa. Oh, senang banget lah Tuhan. Emang Tuhan mau kita miskin sebenarnya? Ini harus diperjelas. Bukan berarti Tuhan nggak bisa dong. Iya. Tapi memang bukan itu tujuannya bilang. Bukan masalah bisa, itu tanggung jawab kita. Iya. Oke lah, aku ke situ sedikit ya. Gimana supaya kita dapat uang? Kerja. Iya. Nanti Gunung Kawi penuh loh orang. Itu aja kerja, musik sono kan ada. Iya, duit tapi segala macam. Usaha itu. Poin saya kerja apa maksudnya? Makanya saya tanya. Kerja artinya apa? Tanggung jawab. Betul. Tanggung jawab. Jangan pikir dengan doa lalu Tuhan berikan aku. Jangan pikir lalu malaikat anakku ini kukirim dari atas nih 1 ton emas nah tangkap. Mana ada gitu. Kena kepala. Kerja kan. Iya. Nah jadi jelas ya. Jadi hidup kita bukan cuma di bumi ini aja loh. Ya. Ada. Setelah kita mati nanti ada 2, surga atau neraka. Dan kita sebagai orang percaya, ya Tuhan udah siapkan rumah bagi kita. Dan nanti hidup bersama Tuhan di sana itu jauh melampaui semua. 70, 80, anggap 100 tahun di bumi ini. Itu nggak ada apa-apanya dibandingkan kekekalan. Ini cara pandang. Ini membuat kita excited. Yes, ini membuat kita bisa kuat sukacita melewatin semua. Dengan kita paham ini, maka penderitaan yang kita alami ini mendatangkan kebaikan untuk membentuk agar aku makin seperti dia. Nah, bisa jadi kan karena pemahaman ini bisa jadi kebablasan. Berarti percaya Tuhan harus menderita dong. Nggak ada, harus Pak. susah. Bukan, Tuhan nggak pernah ngomong kayak gitu. Yang ada Tuhan ngomong gini, karena kau ikut aku, dunia membencimu. Makanya kalau kau mau dunia tidak membencimu, tinggalkan aku. Kurang lebih begitu balikannya kan. Dunia ini membenci aku kata Tuhan Yesus. Iya. Ya toh? Iya. Nah karena kau mengikut aku, makanya kau kena getahnya. Dunia jadi membencimu. Gini,
ini juga bisa jadi penderitaan, tapi penderitaan yang berkelas. Gini dia. Wow, menarik loh. Ini level dalam loh ini. Iya. Nggak pernah aku lihat yang ada di materi-materi sebelumnya ya. Ini dalam loh. Kenapa Yesus yang menjadi bagian kita untuk menderita dan dibilang penderitaannya berkelas. Berkelas. Karena kita menderita karena Kristus. Lihat ya, gini loh. Kita nih usaha. Ya. Lalu kita bertahan dengan kehendak Tuhan. Kita nggak mau tipsani. Tipu sana sini. Kita nggak mau Spanyol, Spanyol. Kita lagi butuh uang nih banyak. Kita lagi butuh nih, kebutuhan mendesak nih. Ada yang nawarin, tapi caranya salah. Ya kan? Nah, kita bertahan. Nah, kita bertahan, nggak dapat. Kita dikejar-kejar. Ini berkelas. Aku tidak lakukan itu karena Kristus. Bahkan sampai aku bonyok pun nggak apa-apa Tuhan. Apalah arti bonyokku dibandingkan keselamatan yang telah kuterima ini. Tapi pertanyaannya, siapa yang mau bonyok karena Kristus? Itulah Kristen. Itulah Kristen. Itu yang saya bilang berkelas. Itu bangsawan surgawi namanya. Banyak orang kaya gembel mentalnya. Tapi banyak orang miskin tapi bangsawan surgawi cara berpikirnya. Karena dia memandang kepada kekekalan. Perkara di bumi ini tanggung jawab Tuhan. Iya. Tuhan bilang gini, anakku, soal hidupmu di bumi ini itu tanggung jawabku, nak. Iyalah, aku yang menciptakan kamu kok. Kamu aku ciptakan hari ke-6. Ayatnya kan begini, Tuhan ciptakan langit dan bumi. Setelah itu tidak Tuhan ciptakan manusia langsung kan? Tidak. Mau makan bumi dia, mau digigitinya batu. Iya. Dilengkapin dulu semua. Kok takut amat sih nggak dicukupin Tuhan? Gimana sih kamu cara pandangmu kata Tuhan? Anakku kalau kau nggak percaya nak, kau menghina aku kata Tuhan. Kau nggak percaya aku pelihara, keterlaluan kau kata Tuhan. Benar. Kalau pakai bahasa Medan tuh, ini tapi sorry pakai bahasa Medan ya. Tumbukkan pula. Iya. Soalnya kan gini kan, pengusaha kan apalagi zaman sekarang kayaknya udah hashtag kabur aja dah gitu kan. Karena kan kayaknya nyari uang di Indonesia ini lagi susah-susahnya. Apalagi pengusaha ini diperhadapkan ini, aduh bayar pajak lagi, mana lagi investor lagi seret nih, gimana nih gitu kan. Mau pegang tentang Kristus ini harus event lagi kosong nih. lagi kosong lah. Tapi ini pinjaman bisa dicepetin ini. Kayaknya pinjaman lunak dari pemerintah boleh nih terus ini gitu kan. Gimana nih? Atau nggak usah bayar pinjol lah atau gimana gitu kan. Nah ini pasti akan menjadi trauma-trauma juga ini. Mau ikut dengan kebenaran Kristus untuk ya saya harus bayar pajak, saya harus taat bayar pajak, saya harus bayar hutang, saya harus ini. Tapi pemasukan lagi seret, lagi mata kurs uang lagi lemah gitu. Nah, bagaimana caranya? Tadi bilang, iya benar, Tuhan akan menyediakan, Tuhan akan mengurus kita. Tapi gimana tanda-tanda penderitaan ini Tuhan menyertai kita gitu loh Pak Pendeta. Jadi gini, sekali lagi cara pandang lagi. Tuhan udah berkata ya, bahwa aku menyertai kamu kan. Tapi kita sering mempertanyakan. Iya, Tuhan nggak pernah meninggalkan kita sebenarnya. Bagian kita lakukanlah tanggung jawab, kerjalah dengan baik. Mana mungkin Tuhan menyertai orang yang kerja nggak baik, gimana sih? Jadi mau kita disertai Tuhan, ya kerjalah baik-baik. Itu penyertaannya udah pasti. Tapi ini bukan syarat ya, bukan saya jangan salah paham ya. Cuman kadang-kadang kalau nggak kita buat gitu, orang jadi lepas tanggung jawab. Jadi bablas dari hipergrace gitu misalnya. Kalau pakai istilah itu. Iya, Tuhan bilang kan, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Tinggi sih, ya kan? The Great Commission kan. Aku menyertai engkau. Bagi siapa itu? Bagi yang mau menginjil kan. Bagi yang mau memberitakan Injil disertai. Itu kita lihat konteksnya. Jadi supaya kita disertai Tuhan atau kalau mau kita melihat penyertaan Tuhan, jangan neko-neko lah. Cukup satu macam aja, jangan macam-macam. Cukup satu macam, mengasihi Tuhan aja udah. Belajar aja taat sama Tuhan. Betul. Jadi jujur itu karena mengasihi Tuhan. Taat pajak itu untuk mengasihi, bukti kita mengasihi Tuhan. Iya, kayak tadi ada orang jadi ya kabur aja. Ya persoalannya bukan soal kabur aja, cuman motif kabur apa? Emang di sana gak ada masalah? Masalah ya juga. Udah. Tadi di awal udah jelas ya, dimanapun ada masalah siapapun. Tapi tadi aku mau lanjutin dulu tadi yang brother Yusuf tadi itu. Jadi orang Kristen mesti menderita. Nah tadi saya bilang kan ayatnya tuh, dunia ini membenci aku. Jadi karena engkau ikut aku, ya dunia jadi membencimu. Nah kesimpulannya apa?
orang Kristen, ya memang pasti menderita dia. Tapi ada penderitaan Kristen. Penderitaan Kristen itu memang selama kita dihidup pasti menderita. Apa itu misalnya? Yang menyangkal diri itu penderitaan sebenarnya. Loh, nahan dosa masa nggak penderitaan? Iya benar. Digoda nih kan ada cewek cakep, nona-nona kayak nano-nano. Jujur aja itu penderitaan. Nah atau no? Ya toh? Iya. Jadi jadi gini loh. Jadi makanya Tuhan bilang mengikut Tuhan itu kan nggak mudah ya. Betul. Teksnya banyak. Jalan itu sempit, bukan lebar. Pintu itu sesak. Iya, makanya Tuhan tahu itu. Makanya anakku, sangkal dirimu ya nak. Pikul salimu, itulah penderitaan Kristen. Sebentar, masih tetap mau jadi Kristen Pak? Saya lagi tercerahkan itu. Jadi benar ya, kayaknya apa ya? Kita kalau mau hidup dalam Kristus, kuasanya kan bekerja, tapi kita harus punya ini dulu, mengasihi dia dulu. Betul. Taat dulu dengan penderitaan yang ya namanya penderitaan itu wajar. Menurut saya wajar ya. Beliau udah mulai bisa jawab ya. Ya udah mulai. Itu bagian ini kita lah. Iya. ini sebenarnya literally cuma ngulangin apa yang abang ini ngomong gitu. Iya, enggak, maksudnya gini, kita kan jadi bergambar kan dengan penderitaan yang sekarang ini. Gimana match dengan mengikut Yesus dengan dalam penderitaan ini, Iya. gue bisa hidup bersamaan gitu. Kan ini kayaknya satu tikungan pertigaan yang sangat sulit untuk aku pilih gitu. Tapi kalau boleh cerita apa yang sedang diderita oleh ya, Ronald sekarang? ya kan gue kan pengusaha juga Ya. entrepreneur juga Pak Pendeta. Oke. Jadi kadang keadaan yang namanya efisiensi dari pemerintah itu dasarnya jadi kiblat ke kita nih. Berdampak juga gitu. Berdampak juga ke Iya. kita Maksudnya dan korban. Iya, korban lah. berdampak. Korban dari Kita ganti aja ini Ya. topiknya. Apa? Jadi curhat dong Bang. Oh enggak, ini kan salah satu contoh, ya kan? Salah satu contoh. Dan relate. maksudnya. Dan relate banget gitu, bener. Iya. Jadi ya karena hal itulah, ya dia menderita, Betul. ya kan menderita. Udah gitu lagi begini. Aduh. Makanya tadi lu dengan pertanyaannya nggak? Kita udah melayani Tuhan, Iya. kita udah baca Alkitab, kita udah berdoa, bukan 24x7 lagi, kalau bisa 25x7 gua lakuin, tapi tetap menderita. Iya, betul. Dan tapi udah tercerahkan. Tercerahkan. Sama saya juga. Kita saya percaya kita semua juga benar-benar dapat apa sudut pandang, perspektif dan paradigma yang baru, ataupun diingatkan kembali bahwa memang jangan remehkan kebaikan, the majestic of Tuhan kita Penyertaan gitu Tuhan ya, tuh ya. Tuhan kita tuh. Walaupun dalam segala hal yang memang kita lalui ya, bertahun-tahun berharap gitu ya, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga sampai ke tahun ke-16 berharap belum ada kelihatan ya, tapi betul. diingatkan, terima kasih benar Pastor. Terima kasih Jadi brother, dengan kita diskusi ini, ya kan. Jadi jelas kan. Betul. Ternyata rapuh ya, nggak sanggup kan. Iya nggak sanggup Pak. Nah, di situ dong mbok tunduk. Iya benar. Kalau Jadi enggak nanti tunduk ya. gelisah terus, menggeliat terus cari. Iya benar. Iya. Penyakit kita itu gini loh, ketika ada penderitaan, penyakit kita itu adalah tidak datang sama Tuhan, Tuhan, apa maksudmu? Aku ngalamin ini. Ada ini apa tadi penyusutan dari pemerintah tadi bahas itu ya. Betul, Pemengiritan ya. Efisiensi. Jadi ada korban Tuhan. Efisiensi pemerintah ini aku jadi kena ini. Biasanya aku dapat 5, sekarang cuma 2. Tahu nggak penyakit kita itu langsung cari jalan keluarnya apa? Iya. Biasanya begitu. Harusnya apa maksudmu Tuhan? Oh. Aku ngalamin ini apa? Namanya juga mata kuliah, ini kurikulum baru dari Tuhan. Wow. Kurikulum. Tapi kita tuh suka mau apa? Jalan keluar. Itulah parahnya cara pandang kita. Oke. Iya, ini ilustrasinya gini. Misalnya satu kali ada pengusaha bakmi, buka bakmi, ya kan? Buka cabang sampai 50 cabang, laku semua. Jujur ya, aku udah melayani 35 tahun. Belum pernah ada datang sama aku begini, Pak Pendeta. Aku buka bakmi nih, 50 cabang, laku semuanya. Lalu ini pertanyaannya nggak pernah begini. Apa maksud Tuhan Pak Pendeta ya? Kenapa Tuhan berkatnya aku? Belum pernah ada. Yang banyak gini, aku buka bakmi, 1, gugur, aku buka lagi cabang, nggak laku. Doakan aku Pak Pendeta. Itu selalu ada.
Tapi waktu diberkati nggak pernah nanya Tuhan, kenapa kau berkatin aku? Oh iya. 35 tahun saya belum pernah menemukan jemaat yang bertanya seperti itu. Yang datang apa? Doakan anakku Pak, doakan usahaku Pak. Itu kita semua ya. Kita semua itu. Dan nanti kalau jemaatnya abang nonton mungkin ada yang Iya. kayak gitu. Harusnya kan waktu diberkati pun datang sama Tuhan. Tuhan, Betul. kenapa kau berkati aku? Kenapa aku banyak uang kau kasih Tuhan? Apa maksudmu kau bikin aku kaya? Ada yang bilang berkat itu juga ujian. Iya bisa. Bisa jadi ujian, Bisa ya? lah. Itu kaya pun kurikulum Tuhan. Oke. Tapi harus ingat ya, kaya itu tidak dosa, miskin pun bukan aib. Tapi masing-masing ada penderitaannya juga. Ya loh. pasti. Iya. Pasti ada Ini di dalamnya. perlu ditekanin memang. Jangan sampai akhirnya dikira kita itu punya teologi penderitaan. Ya. Enggak dong. Kaya itu enggak dosa. Yes. Tapi miskin pun bukan aib yang memalukan. Jadi jangan malu miskin juga. Betul. Jadi Kristen itu bukan soal kaya atau miskin. Wow. Tapi waktu kau kaya ngapain? Waktu kau miskin ngapain? Jangan berdosa karena kayamu, jangan berdosa karena miskinmu. Oh, Beres toh. man. Yes. Wow. Super. Super ya. Bagi TGC yang lagi miskin, don't worry, be happy ya. Kalau kata Tuhan kalau kata kita kalau pakai. kata apa leader kita mah incredible. Incredible. Marvelous. Amazing. Remarkable. Harus agak-agak ngebas dikit dong. Iya. Incredible. Incredible. Ini nih voice over ini loh. Cakep loh nih suaranya Pak Pendeta kita ini. Luar biasa. Semakin cerah dan semakin terlihat pengharapannya. Ya. Boleh nggak kasih kita sharing kepada kita? Mungkin ada pengalaman pergumulan pribadi yang pernah dilalui dalam menghadapi penderitaan, bergumul bersama dengan Tuhan. Ya. Oke. Tentu banyak ya. Tapi aku pilih satu yang mana ya? Gini. Jadi Terus hamba Tuhan aja penderitanya banyak. Sampai mau dipilih satu. Kirain Superman Saya loh. pikir Kirain nggak pernah menderita loh. Mana ya? Yang katanya yang paling oke nih penderitaannya nih ya. doanya udah pasti banyak. Iya. Ibadah di gerejanya pasti banyak. Ya kan? iya. Dekat dengan Tuhan udah Dengan pasti. Tuhan ya. Tapi menderita juga. Iya. Banyak katanya. Banyak. Orang bilang mana penderitaan paling oke yang bisa di-share kan. aku pilih satu yang betul-betul Berkelas. kesehari-harian. Oh. Nah, ini berkelas semua. Berkelas semua ya. Jangan tanya apa pendeta kita ini sudah berkelas loh. Berkelas semua nih. Wah, Karena luar apa? Semua biasa. karena Kristus toh. Amin, Iya. amin. Jadi waktu aku menikah dulu, susahnya kan bukan main ya. Itu sampai istri saya bilang lu kalau kau udah tahu kan aku pendeta. Susah mendapatkan atau susah keadaan? Dua-duanya. Sampai susah menikahnya loh. Iya. Jujur aja. Kalau beliau susah mendapatkan. Lu sama itu pasti sama, susah mendapatkan juga kan? Iya. Jadi satu kali ketika kami sudah punya anak, lalu anakku ini mau masuk SD. Anak pertama ya. Anak pertama, Baik. gak punya duit. Gak punya duit. Saya bilang sama istri, coba cari dulu, kita cari yang paling murah di sini mana. Kami cari dulu, dapat lah. Uang masuknya itu 7,5 juta kalau nggak salah. Itu paling murah tuh di tempat kami. Nah, waduh nggak ada duit nih. Ya udah, namanya orang tua kan. Kita udah berdoa, oh Tuhan, udah pakai goyang-goyang. Nggak mungkin nggak berdoa, pasti berdoa. Oh Tuhan. Bukan cuma berdoa, Bergetar. Bergetar. Udah begini. Oh iya biasa tuh ya. Banyak itu. Yang ini ya. Suaranya makin ngebas. Dari begini. Gini artinya kan ngeklaim. Betul. Yes ya. Nggak ada juga. Nggak ada juga ya. Akhirnya ya udah bilang istri, ada pegang uang berapa? Gopay. Ya udah kasih gopay dulu. Yang penting biar terdaftar dulu. Yes. Biar terdaftar dulu. Ya toh? Nah, ini menderita, jangan bilang menderita loh. Ini anak mau masuk sekolah, nggak punya duit, Iya, gimana kita nih? Udah Tuhan. Nah, udah kasih 500.000 dulu. Udah masuk. Nah, saya kan bulu tangkis rutin. Ada teman, dia bilang begini, Yud, itu ada apartemen baru buka loh, murah. Beli, murah. Aku diam aja. Punya sendiri lebih enak daripada gede tapi ngontrak. Ya siapa juga tahu aku bilang. Siapa juga tahu itu. Enteng banget ngomongnya. Wah, belum tahu dia. Enggak Pak, saya orang nggak mau nyari penyakit. Jangan, aku nggak mau bikin masalah. Kalau nggak sanggup, emang kenapa? Kalau belum punya emang kenapa sih? Makan tuh gengsi.
Jangan menciptakan penderitaan bagi diri sendiri kalau nggak sanggup gitu. Ya. Iman itu kan tidak melepaskan pengetahuan. Hikmat ya. Iya, mesti berhikmat juga. Di dalam iman itu pun ada pengetahuan. Ini jadi luas lagi nanti dikit, nggak apa-apa lah ya. Ya, Nah, ya. jadi di dalam iman itu ada pengetahuan. Coba saya tanya, siapa yang menciptakan alam semesta ini? Tuhan. Tahu dari mana? Firman. Dari firman. Dari firman-Nya kan? Iya. Iya. Jadi iman kita ini tahu bahwa Tuhan yang mencipta. Jadi taunya iman kita ini memberitahu kepada taunya kita ini secara akal ini. Kalau bukan karena iman, mana tahu kita Tuhan yang mencipta. Ah. Buktinya apa? Banyak nggak percaya Tuhan tuh. Jadi di dalam iman itu pun ada pengetahuan, ada knowledge di dalamnya. Jadi bukan percaya buta, enggak lah. Ya kan? Nah, jadi jangan cari penyakit, ya kan? Nah, lalu dia bilang gini. Oke, Jud, kalau gitu aku kasih kau DP-nya. Bu. Andi cicilannya gue bayar. Menarik. Pulang bulu tangkis, aku panggil istri. Ning, ambil dulu pulpen, ambil kalkulator. Tadi begini. Coba, berapa duit? Per bulannya. Telepon. Sekian bulanannya. Hitung. Berat. Karena jadi 2 kali bayar. Bayar sini. Berat. Nah, ini kan, waduh, ini ada yang baik. Tapi gini Tuhan, kalau mau ngasih langsung full kayak, kok cuma DP aja. Iya. Jangan pikir itu nggak menderita loh. Betul. Tapi setelah itu, hitung-hitung sama istri, berat. Saya telepon teman itu. Pak, thank you ya udah bayar sama saya. Peduli mau ngasih gini. Tapi setelah aku hitung-hitung, aku nggak sanggup untuk bayar. Nanti aku bisa cekek orang. Saya nggak mau. Kita mau nyari apa sih Pak? Aku bilang. Oh gitu ya Jur. Ya udah deh. Sekarang aku bisa bantu apa sama kamu? Kalau itu pas, aku bilang apa? Aku butuh 7 juta. Anakku masuk sekolah. Oke. Ya udah kirim nomor rekening. Dikirim. Masuk dia sekolah. Wow. Tuhan mau tolong, panjang amat ya. Iya. Betul. Tuhan tolong. Tapi diuji dulu. Kalau aku tadi rakus, aku ambil itu. Sekolah anakku tak dapat. Ini jadi masalah nanti bayar. Iya. Ini kan penderitaan kecil. Tapi iya, berkelas kita menghadapinya. Iya, benar, Jangan benar. rakus. Benar. Iya. Bisa jadi nggak enak juga nolak sebenarnya kan? Bukan gak enak nolak. Maksudnya gak enak nolak. Yang DP tadi Gak enak nolak. Maksudnya DP tadi. kan mau dia bantu DP, Ah. ya kan nggak enak juga bisa jadi nolak DP-nya itu. Iya tadi kan aku masih mikir. Iya. Aku gak. Ya kan ibu-ibu paling jago ngitung. Makanya aku terima dulu itu sampai rumah langsung. Gitu. Mana nih? Ini bagian penderitaan. Iya. Ada juga satu penderitaan bagi saya itu apa? Nggak bisa memaafkan. Itu sakit banget. Aku disakitin sakit banget. Tidak bisa memaafkan. Tidak bisa maafkan. Oh, ada kejadian. Ada. Ini kurang lebih 18 tahun lalu lah kurang lebih. Oh. Sakit banget itu. 4 bulan saya nggak bisa maafin dia. Aku ingat mukanya aja mau kulempar batu. Padahal aku udah PDP. Itu penderitaan. Jemaat, saudara. Ini yang sangat begini sekali lah. Yang saya anggap udah ya dekat lagi. Mau tahu banget Soulmate. Mau tahu. Iya. Terus bentar lagi nanya namanya lagi ntar. Jangan dikorek-korek lagi Karena- namanya ya. Tahu nggak di mana penderitaannya? Iya. Aku khotbah, hatiku menuduh. Lah, itu aja nggak bisa aku maafin. Aku berdoa, Peperangan ya. menderita sekali. Ini spiritual kan? Ya. Menderita sekali. Aku menangis sama Tuhan. Tuhan, aku tahu ini nggak boleh. Tapi jujur Tuhan, aku nggak bisa. Aku maafkan dia Tuhan. Jangankan memaafkan Tuhan. Ku ingat namanya aja udah murka aku Tuhan. Aku mau maafkan, tapi aku nggak mampu Tuhan. Menderita sekali saya. 4 bulan loh. Tapi setiap hari aku berdoa nangis-nangis. Nggak bisa loh. Padahal sadar ya. Sadar Bahwa memang itu yang apa? Memang aku benci dia. Iya. Aku sadar. Tuhan, aku benci banget sama dia. Tapi memang abang juga mau untuk Memaafkan. tapi Kan- memang Iya. Tapi nggak mampu. Hmm. Jujur, jadi memaafkan itu. Kalau bukan karena Tuhan nggak bisa. akhirnya Akhirnya, satu kali pas saya berdoa, aku nangis-nangis. Tuhan ingatkan satu ayat. Galatia 2:20. Adapun hidupku ini bukan aku lagi. Wow. Tapi Kristus yang hidup dalam aku. Langsung Roh Kudus kasih terjemahannya. Jud, hidupmu bukan kamu lagi kan? Kamu sudah mati. Yang hidup itu aku. Orang mati menuntut apa? Betul. Langsung itu air mata. Nangis hancur sekali saya. Tahu saat itu enggak? Kebencianku dihabisin sama Tuhan. Nah. Langsung gini sampai begini ini ya. Jud, kamu tidak punya hak menuntut. Dia mesti baik sama kamu.
Kamu yang mesti baik sama dia. Yes. Apa hakmu menuntut dia mesti baik sama aku. Contoh lah kayak ini. Brother Yusuf sama Lam. Lam ya. Kan emang seorang Yusuf harus sadar. Nggak ada haknya Yusuf menuntut seorang Lam mesti baik. Ya. Tapi Yusuf harus baik. Harus baik. Bayangin kalau duanya begitu. Jadi kita nggak pernah menuntut orang lain semuanya mesti baik sama kita. Tapi kita mesti baik sama semua orang. Karena kita udah mati. Karena yang hidup hanya Kristus. Hanya Kristus nggak pernah menuntut. Dia hanya memberi baik. Dia hanya memberikan kasihnya. Itulah Kristus. Nangis aku jadi-jadinya. Setelah itu, plong, langsung kuingat. Di mana gerangan dia. Oh, ibadah nanti esok malam ada ibadah di sana. Saya datangin. Saya datangin. Tahu nggak sejak itu makin akrab aku. Ada tisu nggak? Nah itu tisu. Ada tisu nggak? Ambil satu aja. Aku kasih ilustrasinya. Gitu ya. Aku sampai begini Roh Kudus kasih tahu sama saya. Saya juga bingung. Nih, dulu ini aku, ini dia. Dekat sekali kami. Putus. Yes. Lalu Tuhan sambung. Jaraknya makin jauh, makin dekat. Makin dekat. Iya benar. Oh, Tapi tunggu dulu, ada apanya nih? Ada tanda di sini. Ini sambungan ini adalah perselisihanku sama dia dulu. Tapi tanda ini begitu ku ingat tidak menyakitkan lagi. Tapi tanda ini ku ingat, inilah kurikulum Tuhan yang Tuhan tolong aku menyelesaikannya sehingga aku dibentuk makin seperti Kristus sampai dia meninggal, makin dekat aku sama dia. Artinya walaupun ingat Nggak keadaan marah lagi. Yes. Jadi kalau kita mengingat masih marah, kita belum maafkan dia dengan baik sebenarnya. Karena nggak mungkin lupa juga. Nggak mungkin. Otak kita ini memorinya kan banyak sekali. Yes. Aku pernah baca satu majalah ya. Otak kita katanya 1 juta gigabyte. Kalau dibikin buku 27 juta buku baru penuh dia katanya memorinya. Udah berapa buku kita baca? Masih banyak stok. Wow. Bang Ronald aman? Iya jadi benar ya dengan mengingat Kristus ya itu menjadi satu harapan ya dalam penderitaan gitu. Nah bagaimana Pak Pendeta? Apakah Kristus itu bisa menjadi harapan bagi kita dalam penderitaan itu? Jadi memang kalau bicara situ memang ya Yesus Kristus lah menjadi harapan bagi kita. Kenapa? Gini loh. Penderitaan yang sesungguhnya apa sebenarnya? Bukan miskin, bukan sakit penyakit kan. Karena ini akan berlalu. Penderitaan manusia yang sesungguhnya adalah masuk neraka. Ya. Terpisah dari Tuhan. Terpisah Itulah penderitaan yang sesungguhnya. Keterpisahan. Ya, dan Yesus datang dari sorga untuk menderita, untuk menerima penderitaan yang harus kita terima. Dia datang dari sorga untuk menyelesaikan penderitaan kekal yang harus kita terima. Di atas kayu salib tuh. Di atas kayu salib. Nah, dengan dia mati di atas kayu salib, mengambil atau menerima penderitaan yang harus kita tanggung. Itu banyak ayatnya lah ya, tanggung sehingga kita ini dibebaskan dari penderitaan kekal. Ketika kita paham hal ini maka penderitaan di bumi ini yang pasti akan ada kita alami ini jadi bermakna semuanya. Kita tetap ada menderita, tapi waktu kita menderita kita melewatinya dengan bermakna, kita melewatinya dengan senyum, kita melewatinya dengan sebuah kebahagiaan karena kita tahu ini bukan penderitaan yang sesungguhnya, ini akan pasti berlalu. Tuhan pasti kasih jalan keluar. Yes. Karena penderitaan yang sesungguhnya di neraka itu sudah Tuhan selesaikan di atas kayu salib. Jadi kita sebagai orang percaya memandang penderitaan itu seperti yang kita diskusikan tadi, itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Bahkan coba brother di 2 Korintus 4 ayat 17 coba. 2 Korintus 4 ayat 17. 17. Ini Paulus kayak belagu banget ngomongnya. Tapi itu kebenaran harus kita terima. Ya kayak belagu, coba kita baca. 2 Korintus pasalnya yang keempat ayat 17. Oke. Demikianlah firman Tuhan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Penderitaan apa tadi? Terus. Penderitaan ringan tadi. Penderitaan ringan yang sekarang ini. Paulus bilang ringan udah bokeh, udah susah banget. Ringan pula katanya. Tapi itu dibilang penderitaan ringan ya. Dibandingkan kekekalan. Iya. Padahal Paulus itu kan dirajam batu, Iya. ada duri dalam daging, Semua. Karam kapal iya, segala macam. di penjara. Kan? Tapi dibilang semua penderitaan ringan. Karena dibandingkan dengan apa jadi paling bawahnya itu? Ketika melihat kemuliaan kekal. Yes. Wah. Sehingga penderitaan kekal yang harus kita alami digantikan dengan kemuliaan kekal. Jadi
Jadi nggak apple to apple loh. Penderitaan sementara kita alami. Harusnya penderitaan kekal yang kita alami. Tapi ini diselesaikan. Kok jadi ngeluh hanya karena penderitaan sementara di bumi ini? Sekarang dikasih kita kemuliaan kekal karena Kristus yang menanggung semua penderitaan kekal itu. Itulah sebenarnya masalah kita yang sesungguhnya. Jadi mau kita kurang uang kayak kurang sehat kayak apa kayak yang penting kita bukan karena dosa kita lah, bukan karena kesalahan kita gitu. Kalau kita salah minta ampun, Tuhan ampuni kita, lalu jalan lagi, penuhi tanggung jawab kita. Makanya kita butuh benar-benar kesadaran penuh akan. Ya, si Paulus sih sadar nih Pak, benar-benar sadar bahwa semua ini yang udah terjadi sama dia masih ecek-ecek kan tadi. Cara pandang kan. Cara pandang, kesadaran perspektif. Ya, kan biar agak keren dikit. Christian worldview. POV Christian. POV ya. Betul. Ya. Nah, kita masuk di bagian akhir. Oke. Ada yang mau ditanya sebelum beliau memberikan konklusi? Tidak. Mantap itu semua. Aku rasa udah mantap itu. Mantap semua. Bagus sekali. Baik, akhirnya kita punya sudut pandang. Kemudian bahwa kita bisa memiliki penderitaan yang berkelas karena Kristus. Bisakah memberikan kita konklusi bahwa sekalipun kita mengalami penderitaan, ada pengharapan dalam Kristus? Ya baik, jadi yang pertama kita tidak bisa tidak menderita. Pasti kita menderita, walaupun kita orang Kristen. Ya, tapi kiranya penderitaan kita itu bukan karena kesalahan kita. Ya, tapi kita menderita karena berpegang pada Kristus. Ya, kita karena Kristus. Nah, ketika kita menderita karena Kristus, itu sebuah kehormatan. Ya, kehormatan. Jadi kalau kita tuh menderita banget karena Kristus, harus melihat Tuhan, terima kasih, Engkau berikan aku kehormatan ini ya Tuhan. Sehingga dengan kita tahu Tuhan sudah menyelesaikan. Yang kedua, kita tahu masalah kita yang sebenarnya itu adalah penderitaan kekal. Itu persoalan sesungguhnya. Dan itu sudah diselesaikan oleh Tuhan. Nah kalau itu sudah diselesaikan oleh Tuhan, kita di bumi ini karena dosa tadi ya, aspek teologis, aspek ekologis, psikologis, sosiologis, kita pasti bisa kena dampak, kita menderita. Itu hanya penderitaan sementara. Jangan sampai kita kalah, padahal Tuhan sudah selesaikan yang sebenarnya. Itu dia ya, sehingga kita bisa melihat, kita menderita dengan benar jadinya. Kalau kita tidak dalam Kristus, kita tidak menderita dengan benar, nggak ada maknanya semuanya. Dan ingat semuanya itu adalah kurikulum Tuhan. Itu mata kuliah yang Tuhan berikan. Itu vitamin bagi jiwa kita. Yang Tuhan berikan kepada kita untuk menyehatkan kita. Dan yang terakhirnya sebagai misi kita adalah apa? Itu di dalam 2 Korintus pasalnya yang pertama 3 dan 4 dikatakan begini ya. Atau kita baca aja deh. Nanti daripada salah kutip gitu ya kan. 2 Korintus pasalnya yang pertama ayat 3 dan 4. Dia bilang begini, saya baca ya, 2 Korintus pasalnya yang pertama ayat 3 dan 4. Bunyinya begini. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan yang menghibur kami dalam segala Penderitaan. sehingga kami sanggup menghibur mereka. Jadi ketika kita menderita dalam Kristus, ternyata itu satu misi yang Tuhan taruh dalam diri kita agar kita bisa menghibur orang yang menderita. Di sekitar kita itu banyak orang menderita. Kalau di gereja kami motonya mulai dari rumah hiburkanlah. Mungkin istri kita, mungkin anak-anak kita, mertua, menantu. Beri penghiburan sama kita. Bagaimana kita bisa memberi penghiburan sama orang kalau kita tidak pernah menang dalam penderitaan yang kita alami itu. Poinnya adalah karena Kristus telah menderita. Dan akhir kata, aku baca satu buku. Hidup kita ini harus berpusat pada Injil. Indikatornya apa? Kita berpusat pada Injil. Ada 4 poinnya. Yang pertama, kita menjadikan Injil sebagai lensa. Yang kedua, kita jadikan Injil sebagai motif. Yang ketiga, kita jadikan Injil sebagai model. Yang keempat, kita jadikan Injil sebagai modal. Jadi kita pakai 4-4-nya ini dalam melihat penderitaan. Lensanya Injil. Motif kita menderita apa? Model kita menderita siapa? Yesus. Modalnya siapa? Yesus juga. Karena jujur gak mudah juga melewati penderitaan. Kita butuh modal, kita butuh kekuatan. Yaitu Tuhan Yesus. Jadi bagi TGC yang sedang mengalami penderitaan. Hidup Bapak Ibu sekalian belum tamat. Mungkin engkau sangat menderita hari ini. Tapi lihatlah, masih ada kan? Masih bisa makan. Masih bisa menyekolahkan anak. Walaupun terseok-seok. Artinya apa? Itu tidak membuat engkau finish. Saudaraku.
Kristus bersamamu, dia pasti memberikan jalan keluar. Bagian kita, taatlah kepada dia, ikutilah kebenarannya, makin bertumbuhlah dalam pengenalan akan dia. Tunggulah tanggal mainnya. Engkau akan mengalami kekuatan, melewati penderitaan, dan engkau akan melihat jalan keluar yang dari Tuhan. Akhirnya apa? Bisa menghiburkan orang lain. Yes. Wow. Jadi sejati Kristennya ya. Kalau nggak sampai misi ke orang lain, itu nggak lengkap. Betul. TGC, Yes. The Great Commission. Yes. Tapi untuk kalau berdoa yang begitu nggak salah juga ya. Nggak salah. Ya, aku juga kadang-kadang gini juga. GBI gitu loh. Nah itu dia. Oke, boleh kita berikan tepuk tangan untuk wow. Luar biasa. Terima kasih Pastor Judika. Judika. Sama-sama. Yes. Pastor Judika, thank you. Biarlah Judika. kiranya podcast kita kali ini menginspirasi dan memberkati semua TGCR yang menyaksikan. Karena yang pasti juga memberkati kita. Yes. Saya, Gue juga Ronald. Memang yang Thank you paling banget. utama pastinya kita harus mengalami ini dulu. Benar. Ya. Saya Kita harus pun punya diberkati. Yes. sudut pandang atau point of view tentang penderitaan ini. Yesus menjadi harapan Harapan dalam dalam penderitaan. Amin. Yes. Amin. Demikian podcast kita kali ini bersama TGC dan Pastor Judika. Dan untuk semua TGCR, Tuhan memberkati. Shalom. Jangan lupa kalau menderita dalam penderitaan yang berkeras. Karena Yes. Karena Kristus. Asik.